selamat sore Kaltin semua. Halo. Gimana kabarnya kalian selama seminggu ini? Yang lagi Kabarnya kuliah, baik. bekerja, baik ya Ci ya? Kabarnya. Yang sekolah online, semangat terus. Halo, kita bertemu lagi sekarang. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama hari ini mau muji dan menyembah nama Tuhan. Cari ruangan yang enak, posisi yang enak. Yuk sama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Muat ya? Kita berdiri muat? Kita nggak ikut berdiri? Kita nggak ikut berdiri, mohon maaf okay. ya teman-teman. Muat? Kepotong nggak kepalanya? Enggak. Jadi Ya, kita ikut berdiri. Megangin. Tepuk tangan ya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, Amin. memegangku melintasi darat dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahku, kuasa Tuhan Amin. jadi sempurna. Amin. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, Amin. karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Bukan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Haleluya. Yuk sama-sama kita duduk. Sama-sama kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk fokus untuk menyembah nama Tuhan. Hanya Engkau, Juru
Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kau Allah yang layak Ya, dipuji dan disembah. ya, ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dipuji dan Amin. Ya. Yes, you are. hanya Kau Tuhan, Kau hanya Kau Tuhan yang yang layak ditinggikan. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara online, tapi kami percaya Bapa bahwa setiap firman-Mu yang dibagikan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan setiap firman-Mu, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Halo lagi semuanya. Buat semuanya yang tune in setiap minggu, thank you for being faithful. Yang menuai bukan kita, tapi yang menuai masing-masing kalian semua. Jadi apa namanya? Oh, ada Cik Feni baru datang. Saya itu Cik Feni semuanya. Oke, nah bulan ini kan kita masih dalam topik bersyukur ya, thankfulness, gratefulness gitu. Tapi setelah 3 minggu ya kita ngomongin gratefulness, aku mikir kayak
ada apa lagi yang bisa disampaikan mengenai gratefulness gitu. Itu basically cuma tinggal praktek sebenarnya. Apa yang bisa diomongin lagi gitu kan. Cuman aku berdoa, kemudian aku baca-baca Alkitab. Dan yang kutemukan ada aku menemukan sebuah term yang ada di mana-mana, ada apa namanya, hiasan rumah, poster, kaos yang tulisannya gini. Thankfulness, gratefulness, blessed. Thankful, grateful, blessed. Thankful, grateful, blessed. Di mana-mana gitu. Orang masang itu di mana-mana, sering baca sampai kadang-kadang enggak terlalu banyak mikir ya tentang 3 term itu. Thankful, grateful, sama blessed. Ini kayak seakan-akan udah jadi satu paket gitu ya. Thankful, grateful, blessed. Nah, setelah kita kayak gitu kadang-kadang kita oh ya, aku thankful loh. Oh, aku grateful. Oh, terus kita setiap hari bilang, Tuhan terima kasih buat makanan ini. Kita sering banget bilang terima kasih Tuhan, thankful, aku grateful. Tapi kadang-kadang kita pernah enggak kita benar-benar berpikir mengenai apa sih yang kita mau thankful? Apa sih artinya thankful sama Tuhan? Action apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan thankfulness? Kadang-kadang kita dikasih tahu, kamu harus bersyukur. Caranya aku bersyukur piye? Aku ngomong, terima kasih Tuhan. Ya itu salah satunya. Tapi ternyata ada satu hal lagi yang ada hal yang Alkitab tunjukkan mengenai gimana cara kita bisa mengucap syukur sama Tuhan, gimana kita menunjukkan thankfulness kita kepada Tuhan. Makanya tadi waktu aku baca Alkitab, aku cari-cari, ya ampun ternyata banyak banget ayat Alkitab yang bicara tentang thankfulness atau gratefulness dan ngomongin basically hal yang sama mengenai apa yang kita harus lakukan untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita tuh thankful, bahwa kita tuh grateful. Nah, jadi pertama sebelum kita macam-macam, kita akan baca beberapa ayat ya. Aku memilih beberapa ayat aja, kayak ada 10 ayat kayaknya. Cuman kita baca secara cepat aja, kita tidak akan bahas satu-satu. Saya cuman mau menunjukkan, ternyata nih ayat-ayat ini sekian 10 ayat tuh tidak banyak ya sebenarnya dari berapa ayat yang ada di dalam Alkitab ya, tapi 10 ayat kita aja tadi, nih belakang-belakang kakak-kakak ini pada guyu waktu aku bilang 10 Alkitab, kenapa? 10 Alkitab. 10 ayat, kenapa? Karena 10 ayat tuh termasuk banyak gitu. Kalau mereka 10 ayat aja ngomongin hal yang sama, bukankah itu sebuah pertanda bahwa kita benar-benar harus melakukannya teman-teman semua? Nah, sekarang jadi kita secara cepat aja baca, gantian ya Ci sama Ci itu. Sama Cik Dea di sini. Cik, Kak, Bu, Dek, Dea. Oke. Pertama Psalm 106 ayat 1. Psalm 106 verse 1 itu Mazmur ya. Katanya gini, praise the Lord, give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. Praise the Lord, give thanks to the Lord. Kamu disuruh ngapain? Give thanks, berterima kasih. Terus caranya gimana kok? Tadi kamu bilang apa? Praise the Lord itu apa? Puji Tuhan. Oke. Catatan kita adalah nih, for he is good and his love endures forever. Tuhan baik, kasihnya melimpah-limpah dan selama-lamanya. Makanya kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Oke, memuji Tuhan, bersyukur. 1. Hebrew 12 verse 28 to 29. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Oke. Hebrew ini bilang, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful. Thankful lagi. Harus berterima kasih, bersyukur lagi. So worship God acceptably with reverence and awe. Kita harus apa lagi? Worship God. Sekali lagi bilang suruh apa? Menyembah, memuji Tuhan. Tadi bilang suruh praise God, ini bilang suruh worship God. With reverence and awe. Kita dengan penuh wow sama Tuhan. Karena Tuhan baik, memberikan kasih, memberikan kebaikan. Kita harusnya memuji dan menyembah dengan awe. Oke, next Hebrew 13 verse 15 bilang gini. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess his name. Melalui Yesus, makanya kita harus
Continually artinya apa? Terus menerus, lagi dan lagi, enggak lagi, bukan cuman hari ini tok, sekali pas pengen, tapi continually. Contohnya kita mandi continually, kita makan continually, kamu mandi sekali tok, semua orang tidak akan ada yang mau di sebelahmu. Kalau kamu gosok gigi enggak continually, enggak ada yang mau ngomong sama kamu. Kalau kamu enggak makan continually, kamu sakit. Oke? Kamu enggak minum vitamin C continually, mungkin kamu gampang kena flu. Oke? Itu all good things needs to be done continually. Hampir semua hal yang bagus harus dilakukan continually. Di sini dibilang apa? Praise continually. Memuji dengan continually. Lanjut, Psalm 107 verse 21. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind. Ya, biarkan semua itu memberikan syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Karena perbuatannya yang baik untuk semua umat manusia. Psalm 69 verse 30. I will praise God's name in song and glorify him with thanksgiving. Lagi, kalau kita thanksgiving caranya gimana? Glorify. Praise God. Namanya kita praise, kita glorify, kita memuliakan namanya Dia. Itu cara kita untuk menunjukkan thanksgiving. Lanjut lagi. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Nah, ini Colossians ya, Kolose bilang. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns. Kita disuruh lagi, sing psalms, nyanyi. Spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Lagi, dengan menunjukkan thankfulness, kita disuruh apa? Nyanyi kepada Tuhan. Next, 1 Chronicles 16 verse 8 bilang, oh, give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the peoples. Ketika kita suruh bersyukur, give thanks to the Lord, call upon his name, kita harus panggil namanya. Salah satu cara manggil nama Tuhan gimana? Ya praise and worship him. When you praise and worship, kamu pasti panggil namanya Dia dengan tadi, oh, wow, dengan penuh dengan memuliakan nih dibilang I will glorify your name forever. Suruh memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Lanjut. I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all of your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. Nah, Psalm 9 verse 1 to 2. Lagi, give thanks to the Lord with my whole heart. Dengan cara apa? I will be glad and exalt in you. Meninggikan Tuhan. I will sing praise to your name, O Most High. Aku akan meninggikan, menyanyikan apa? Memuliakan, memuji namamu. Tuhan yang ada di tempat yang tinggi, Tuhan maha tinggi. Psalm 28 verse 7 bilang, the Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts and I am helped. My heart exalts and with my song I give thanks to him. Dengan cara apa aku berterima kasih dan bersyukur padanya? Dengan cara aku berikan lagu, aku berikan nyanyianku. Yang terakhir, Psalms 95 verse 2. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. Nah, again, come into his presence, masuk ke dalam hadiratnya dengan thanksgiving, dengan penuh ucapan syukur. Let us make a joyful noise to him with songs and praise. Datang kepada Tuhan ke dalam hadiratnya dengan nyanyian dan dengan pujian yang penuh sukacita. Ini cuman beberapa ya dari ayat Alkitab yang menunjukkan hal yang sama. Apa sih konklusinya apa? Kalau dari yang kita bisa lihat di sini yang diulang-ulang apa sih? Give thanks. Give thanks, so Praise. number 1. Okay, praise. Udah. 1, give thanks is so important. Kedua, caranya gimana? Praise him. Continually praise him. Kalau kamu nggak ngerti lagi gimana caranya kamu menunjukkan rasa syukurmu sama Tuhan setiap hari, ini ada cara yang dengan jelas, dengan berulang-ulang ditunjukkan oleh Daud melalui mazmurnya, ditunjukkan oleh Tuhan melalui kitabnya, mengajarkan kita caranya gimana bersyukur sama Tuhan, yaitu apa? Pandanglah Tuhan dengan penuh rasa takjub karena kebaikannya, karena kasihnya,
kemudian kamu datang ke dalam hadirat-Nya dengan hati yang penuh syukur, menaikkan pujian, menaikkan nyanyian, menaikkan penyembahan, memuliakan Dia, itu salah satu cara kita tunjukkan rasa syukur kita sama Tuhan. Nah, ini saya nyatet beberapa poin dari ayat-ayat ini yang menurut saya satu paket ya. Tadi seperti yang di awal saya bilang ada 3 term. Thankful, grateful, blessed. Thankful artinya apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Grateful? Iya sama ya, mengucap syukur. Thankful sama grateful ya mirip. Terus yang terakhir blessed apa? Diberkati. Blessed, diberkati. Nah, ini satu paket. Kenapa? Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak bisa bersyukur, kita kadang-kadang tidak sadar kita di blessed, right? Seakan-akan kayak berkatnya Tuhan tuh tidak ada. Padahal ada, cuman kita tidak sadar, kita tidak bersyukur, makanya seakan-akan berkatnya Tuhan tidak ada. Contohnya apa ya? Kalau aku dikasih, ada orang bantu adikku, Cik Glory, bantu bikinin aku kopi setiap pagi. Kadang-kadang kamu take it for granted. Aku bangun, selesai, siap mau berangkat, pasti ada kopi. Aku enggak sempat bersyukur, enggak merasa itu berkat, itu hal yang normal ya menurutku. Memang sudah seharusnya dia membantu aku dengan membuat kopi setiap pagi. Bisa, itu cara pandang. Tapi kalau aku instead, aku lihat, ini sesuatu yang aku harus syukuri. Aku bilang sama adikku tiap hari, thank you buat kopinya. Aku tiba-tiba apa? Aku start my day dengan merasa apa? Blessed. Ya ampun, betapa aku diberkati punya adik yang tiap pagi aku bangun untuk siap-siap, dia langsung buat kopi supaya waktu aku berangkat, aku selalu bawa kopi. Nah itu satu paket. Thankfulness, gratefulness, dan blessed itu satu paket. Begitu kamu ngerasa thankful, langsung kamu terbuka matamu terhadap semua blessing yang kamu pernah, yang kamu terima. Sehingga seakan-akan blessing jadi banyak banget. Kalau kamu membuka mata sebenarnya, ya ampun, every second of your life is a blessing sebenarnya, gitu. Nah, kemudian what comes after, yang juga satu paket. Ada term gini, be blessed to be a blessing. Itu satu paket. Ketika kamu bersyukur, ketika Tuhan memberkati kamu, sambungannya apa? Memberkati orang lain. Memberkati Tuhan dan memberkati orang lain. Memberkati Tuhan gimana? Ya tadi menaikkan ucapan syukur. Memberkati orang lain, itu termasuk cara kamu memberkati Tuhan. Dengan cara memberkati orang lain. Ya caranya seperti yang sudah disampaikan minggu-minggu lalu ya. Ada berbagai cara kamu bisa memberkati orang lain. Tapi itu semua satu paket. Ketika kamu bersyukur, kamu membuka matamu atas semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Kemudian tugasnya apa? Kamu tinggal mengembalikan rasa syukurmu dengan cara memuji Tuhan, dengan cara memberkati orang lain. Simple, ya. Itu satu paket yang simple. Tinggal dipraktekkan. Jadi number 1, ingat bahwa kalian semua itu blessed. Kedua, thankful. 3, profess His goodness. Tadi ada ayat yang bilang profess His goodness. Artinya apa sih? Profess His goodness. Kebaikan Tuhan itu harus dinyatakan. Jangan cuma dibatin atau ada ya adalah kebaikan Tuhan. Yang mana? Gitu. Tapi katakanlah, ya ampun Tuhan baik loh deh sama aku. Aku sehat. Aku punya rumah. Gitu. Ya rumah orang tuaku, cuman aku ada tempat tinggal. Aku bisa punya handphone dan kuota untuk tidak pernah kekurangan kuota. Aku tadi habis makan ayam bakar. Aku pengen ngidam ayam bakar dari kayak minggu lalu, akhirnya aku makan ayam bakar. Semua tuh kebaikan tuh harus diprofes. Diprofes tuh dengan kata-kata, salah satunya dalam bentuk apa? Kesaksian, ya kamu bisa saksikan itu kepada temanmu. Ketika kamu berdoa, kamu ucapkan ucapan syukur ke Tuhan, aku terima kasih Tuhan. Karena rambutku tidak botak,
atau apa gitu, apapun yang kamu mau syukuri. Ya kan? Praise his name. Namanya dipuji, disembah, dinaikkan. Make known his deeds among people. Ini ayat tadi, ayat berapa tadi itu? Dibilang make known his deeds among people. Kebaikannya Tuhan itu harus dibuat, di make known. Orang tuh harus tahu tentang kebaikannya Tuhan atas hidupmu. Seperti tadi profess his goodness itu. Itu kan kesaksian, kita tugasnya tidak cuma tahu tentang Tuhan Yesus terus diem toh. Tuhan Yesus tak pek dewe kebaikannya tak pek dewe kan enggak. Tadi seperti saya udah bilang patu paket memberkati orang lain. Salah satunya ya dengan kesaksianmu itu kamu bisa menunjukkan kebaikan Tuhan dan memberkati orang lain. Ketika misalnya Oh Yung Yung cerita waktu itu si Josh lahir ada kesulitan. Tapi untung dia bisa cepat untuk nyari colokan buat inkubatornya Josh. Suatu hal untuk disyukuri. Terus Josh bisa sehat. Waktu Josh imunisasi, dia tidak sakit. Nah, itu perlu disyukuri. Kalau anaknya rewel juga susah juga orang tua. Tapi aku tahu dari mana. Itu jadi kesaksian buat aku jadi dikuatkan. Wah Tuhan baik ya. Dia menjambah hidup semua teman-teman di sekitarku. Kalau Ko Hyung Yung enggak cerita, Natalia enggak cerita, ya aku enggak tahu. Aku enggak bisa ikut diteguhkan, aku enggak bisa ikut menikmati kesaksian itu. Nah, terutama kalau sama orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang yang belum kenal Tuhan aja perlu kesaksian untuk dikuatkan. Apalagi orang-orang yang enggak kenal Tuhan. Dia mau tahu dari mana gitu. Terus glorify his name. Namanya Tuhan bukan untuk dicemooh atau sia-sia ya. Kadang-kadang kita suka keceplosan, kaget, terus menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia. Sebenarnya namanya Tuhan bukan untuk itu ya. Namanya Tuhan untuk di-glorify. Untuk dimuliakan. Dan yang paling terakhir yang saya mau ingatkan lagi adalah be blessed to bless. Kamu diberkati supaya kamu bisa memberkati. Nah, sekian yang saya mau sampaikan. Nanti coba kamu cari-cari sendiri di Google ya. Ayat-ayat mengenai thankfulness atau apa. Kamu baca satu-satu. Pasti banyak ayat-ayat mengenai thankfulness. Kalau kamu mau lihat bener enggak sih? Atau enggak, Alkitab bilang apa sih tentang thankfulness? Nah, itu coba nanti kamu Google, kamu cari, kamu lihat. Pasti banyak banget ayat-ayat mengenai thankfulness. Yang pasti, yang hari ini kita belajar sama-sama adalah jangan malas menyembah, jangan malu menyembah, jangan enggan untuk menyembah dan meninggikan, memuliakan nama Tuhan melalui lagu-lagumu. Itu cara kamu menunjukkan rasa syukurmu buat Tuhan. Oke? Kita mau terima prayer request kalau ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Oke. Berarti kita berdoa aja, kemudian nanti kita bagi tugas mau, Ci? Oke. Aku tak berdoa buat Firman, kamu menutup. Apapun yang kamu mau doakan, silahkan didoakan. Oke. Let's pray. Dear God, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau ingatkan kembali Tuhan mengenai thankfulness. Kami mau Tuhan jadikan ini gaya hidup kami Tuhan untuk bersyukur. Biar ini jadi mark di dalam pikiran dan hati kami dan juga jadi kebiasaan kami untuk kami bersyukur Tuhan. Menyadari akan berkat-Mu, menaikkan syukur, menaikkan penyembahan dan nyanyian pujian buat Engkau, menyaksikan nama-Mu dan kebaikan-Mu buat orang-orang di sekitar kami, dan memberkati orang lain karena Engkau sudah lebih dulu memberkati kami Tuhan. Engkau yang teguhkan, ingatkan kami setiap hari karena kami tahu kami daging yang lemah, dan suka fokus sama hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kami atau dalam sekitar kami. Kami minta Engkau yang bantu, Engkau yang Roh Kudus-Mu yang temani kami, yang ingatkan kami setiap hari.
untuk bersyukur, untuk meluangkan waktu menaikkan pujian buat Engkau Tuhan. Dan biar pikiran kami dan hati kami dipenuhi oleh rasa syukur ketika kami melalui hari-hari kami sedang bekerja, belajar, nyetir, siap-siap tidur, masak, gosok gigi, mandi. Kami minta Engkau yang terus mengingatkan, tanamkan, munculkan rasa syukur itu dalam hidup, dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan untuk mengikuti perintah-Mu, kami butuh Engkau untuk menjadi semakin serupa dengan-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus-Mu yang datang menguasai hati kami, pikiran kami, keluarga kami, semuanya Tuhan, teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami masih boleh mendengarkan setiap firman-Mu, untuk kami dengarkan boleh mengucap syukur setiap hari Tuhan di dalam keluarga kami, kesehatan yang Kau berikan, kami masih boleh kuliah, kami masih boleh bekerja, kami boleh sekolah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini, kami masih boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami masih boleh melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Bapa kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Kalau sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing, biarlah kiranya Engkau yang sertai, Tuhan yang berkati hari-hari ke depannya Tuhan, biar benar-benar setiap apapun yang kami lakukan, kami boleh melakukan itu hanya untuk Tuhan dan benar-benar Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bye all. See you next Bye. week. See you. Bye all.